안녕히 계세요, 여러분. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Nia Alkanita. Dewi Najah Kalimah, Nur Azizah, Ilmu Nur Aulia. Saya wassalamualaikum bro. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang Peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Jangan lupa tonton sampai selesai ya. salah satu hal yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun adalah perjanjian Renville yang telah disetujui pada tanggal 17 Januari 1948, yang mana pada saat itu perjanjian ini dianggap merugikan. Bombastic side eye. Yang mana pada saat itu perjanjian ini dianggap merugikan karena banyaknya wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dikarenakan perjanjian Renville yang telah disetujui pada saat itu membuat Amir Syarifuddin memberikan tanggung jawabnya kepada Presiden Soekarno untuk membentuk sebuah kabinet. Kerja bagus. Akan tetapi, Presiden Soekarno menyerahkan tugas tersebut kepada Muhammad Hatta. Karena diberi amanah tersebut, kemudian Muhammad Hatta membentuk sebuah kabinet tanpa adanya campur tangan dari kaum kiri atau kaum sosialis. Setelah Amir Syarifuddin mulai mundur dari kepengurusan kabinet, ia beserta kawan-kawan paham komunis mulai menciptakan sebuah organisasi, yaitu Front Demokrasi Rakyat, atau yang biasa kita sebut FDR. Bukan hanya menciptakan FDR saja, Amir Syarifuddin juga melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki paham kiri, seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan masih banyak lainnya. Selain itu, terbentuknya suatu kabinet yang dibentuk oleh Muhammad Hatta, yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi, juga menjadi hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun. Hal ini dikarenakan paham komunis yang ingin disebarluaskan tidak maksimal. Sehingga bagi kaum komunis, melakukan pemberontakan di Madiun adalah salah satu cara agar paham komunis di Indonesia dapat tersebar ke seluruh penjuru daerah yang ada di Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun yaitu yang pertama Musso, yang kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga Kolonel Dahlan, yang keempat PN Aidit, kelima Misbah. Yang keenam Alimin Prawiro Dirjo, ketujuh Darsono, kedelapan Semaun, kesembilan Heng Snevit, 10 Abdul Latif Hendraningrat, 11 Utomo Ramelan. Yang pertama yaitu tokoh Sarwo Edi. Sarwo Edi ditunjuk untuk memimpin penumpasan PKI. Tak berpikir lama, Sarwo Edi menyatakan kesiapannya menumpas para PKI. Terlebih lagi, salah satu korban gerakan 30 September 1965, teman dan pelindungnya di Angkatan Darat yaitu Jenderal Ahmad Yani. Sarwo Edi diberi tugas melenyapkan anggota PKI di lahan subur komunis di Jawa Tengah. Pada tahun 1989, sebelum kematiannya, Sarwo Edi memberi pengakuan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa 3 juta orang tewas dalam pertumpahan darah ini. Tokoh yang selanjutnya yaitu Soeharto. Jenderal Soeharto atau Panglima Kostrad, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, menjadi tokoh penting dalam penumpasan PKI. Menggunakan 4 tahap untuk menghabisi para PKI. Pertama, diusahakan untuk menetralisir pasukan-pasukan yang masih mengambil stelling di sekitar Medan Merdeka. Kedua, Soeharto memerintahkan untuk menduduki kembali gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI. Ketiga, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Soeharto berbicara di depan radio, menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia apa yang telah terjadi dan menerangkan tindakan-tindakan apa yang telah diambil. Keempat, Soeharto mulai memberikan pukulan maut kepada komplotan G30S dengan merebut PAU Halim. Tugas itu dipercayakan kepada RPKAD dengan bantuan Yon 328 Barakujang atau Siliwangi. Tokoh selanjutnya yaitu Gatot Subroto. Peran Gatot Subroto adalah menjadi gubernur militer daerah Surakarta dan memimpin penyerbuan terhadap pemberontakan di Madiun. Tokoh selanjutnya yaitu Maijen Sungkono. Dengan jabatannya sebagai gubernur Jawa Timur pada saat itu mampu menuntaskan pemberontakan dalam kurun waktu 1 bulan.
Tokoh selanjutnya yaitu Kolonel Sodikin, seorang tokoh pejuang yang berhasil menggagalkan pemberontakan PKI Madiun dan kemudian berkiprah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sersan untuk tentara kerajaan Hindia Belanda. Tokoh selanjutnya adalah Abdul Haris Nasution. Pada saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Kepada Presiden Soekarno, ia memaparkan rencana operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Dan prajurit tuntas mengemban tugas Victory! sehingga tertangkapnya seluruh anggota PKI. Selanjutnya ada Muhammad Yasin. Muhammad Yasin sebagai Panglima Kodam Brawijaya melakukan operasi militer. Operasi Trisula mulai digelar pada Juni 1968. Operasi Trisula mencatat 33 tokoh PKI yang ditembak mati. Sementara 850 tokoh PKI bisa ditangkap selama 3 bulan. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi peristiwa pemberontakan komunis di kota Madiun. Maju, maju, maju. Yang dipimpin oleh Musso. Insinyur Soekarno yang mendengar hal tersebut langsung melaksanakan sidang kabinet lengkap yang berlangsung pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah Presiden memberikan komando kepada Angkatan Perang untuk memulihkan keamanan di Madiun, dengan segera Angkatan Perang mengadakan penangkapan terhadap provokator yang membahayakan negara dan diadakan penggerebekan di tempat-tempat yang perlu untuk diamankan. Dengan adanya instruksi tersebut, kemudian diangkatlah Kolonel Sungkono sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang ditugaskan untuk memimpin pasukan dari arah timur untuk menumpas pemberontakan PKI. Kolonel Sungkono segera memerintahkan Brigade Sarojmat untuk bergerak menuju kota Madiun. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang mayor bernama Jono Sewojo. Pembagian pasukan terdiri atas Batalion Sabrina Mujtar bergerak menuju Trenggalek terus ke Pendokono. Batalion gabungan yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun. Sedangkan Batalion Sunarjadi bergerak melalui Tawang Mangu Sarangan Pelawasan. Setelah itu, pasukan Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin juga berusaha untuk menguasai Madiun. Di sisi lain, pasukan penambahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi, pasukan perang pelajar yang dipimpin oleh Mayor Ahmadi, dan pasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh Mayor Surono, Batalion Kemal Idris dan Batalion Akosahi yang didatangkan dari Yogyakarta bergerak dari arah utara untuk tujuan Pati. Batalion lain bergerak dari utara menuju Cepu dan Blora. Batalion Nasuye dan Batalion Ahmad Wiranata Kusuma bergerak ke arah selatan dengan tujuan Wonogiri dari Pacitan. Batalion Lukas dan Batalion Darsono bergerak ke arah Madiun. Sedangkan untuk pasukan penambahan Senopati bergerak ke arah utara dan pasukan tentara pelajar yang dikomandai oleh Mayor Ahmadi bergerak ke Madiun melalui Sarangan. Melarikan diri ke daerah Ponorogo akhirnya tertembak mati oleh Brigade S Musuh terlihat. yang dipimpin oleh Kapten Sunandar pada tanggal 32 Oktober 1948. Penembakan ini terjadi sewaktu Kapten Sunandar sedang melakukan patroli. Sedangkan pada tanggal 20 November 1948, pasukan Amir Syarifuddin yang berusaha menuju Tambak Kromo terlihat sangat menyedihkan. Banyak di antara pasukan Amir ini melarikan diri. Tetapi warga selalu siap untuk menangkap mereka. Saya akan bawa kamu Kemana? ke jahanam. Banyak mayat para pemberontak ditemukan karena kelaparan atau sakit. Dan akhirnya Amir Syarifuddin menyerahkan diri beserta sisa pasukannya Saya siap, mati juga siap. pada tanggal 29 November 1948. Thank you for watching this video and goodbye.